Ryan Gravenberch menjadi salah satu absensi mencolok di skuad Liverpool untuk laga Community Shield melawan Crystal Palace pada hari Minggu. Arne Slot pun mengungkapkan alasan dibalik ketidakhadiran gelandang asal Belanda itu. Musim lalu, nama Gravenberch hampir selalu menjadi pilihan utama di lini tengah The Reds. Namun kali ini ia harus menepi karena alasan pribadi yang sangat membahagiakan. Slot menjelaskan sebelum kick-off bahwa sang pemain baru saja menyambut kelahiran putri pertamanya bersama sang kekasih, Cindy Perotti, pada malam sebelumnya. Tanpa kehadiran Gravenberch, Slot memilih menurunkan duet Dominic Szoboszlai dan Curtis Jones di dasar lini tengah. Alexis Mac Allister yang baru pulih dari cedera memulai laga dari bangku cadangan karena dinilai belum cukup bugar untuk bermain selama 90 menit penuh. Absennya Gravenberch di Wembley juga berarti para pendukung Liverpool baru akan kembali melihat aksinya saat tim bertandang ke markas Newcastle pada laga kedua Premier League tanggal 25 Agustus mendatang. Itu pun ia masih harus melewatkan satu laga lebih awal, yakni kontra Bournemouth pada hari Jumat karena skorsing satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya di laga terakhir musim lalu melawan Crystal Palace. Hukuman tersebut terbawa hingga musim 2025-2026 ini. Gravenberch bukan satu-satunya pemain yang tak masuk daftar. Kostas Tsimikas juga tidak ada di skuad 20 pemain. Menurut kabar, absensi bek kiri asal Yunani itu terkait minat besar dari sejumlah klub termasuk Nottingham Forest di Premier League. Sebagai gantinya, Milos Kerkez mendapat kesempatan tampil sejak menit awal di sisi kiri pertahanan, sementara Andy Robertson mengisi bangku cadangan. Laga ini juga menjadi debut starter bagi para rekrutan baru Liverpool, yakni Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Jeremy Frimpong yang langsung dipercaya Slot untuk unjuk gigi di panggung besar. Dengan sejumlah perubahan ini, Liverpool tetap tampil dengan kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru, mencoba memulai musim dengan energi segar dan semangat memburu trofi pertama bersama sang pelatih anyar. Eddie Howe akhirnya buka suara soal kisruh masa depan bomber andalan Newcastle United, Alexander Isak. Striker house goal asal Swedia itu belakangan santer dikaitkan dengan Liverpool, yang kabarnya sudah melayangkan tawaran fantastis senilai 110 juta pound sterling. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh manajemen The Magpies. Howe menegaskan keputusan akhir ada di tangan klub. Namun sebagai pelatih ia hanya ingin mempertahankan pemain yang punya komitmen penuh untuk tim. Kalau membujuknya bertahan itu mudah, saya pasti sudah melakukannya sejak kemarin. Ujarnya usai timnya takluk 2 gol tanpa balas dari Atletico Madrid dalam laga uji coba Sabtu tanggal 9 Agustus. Absennya Isak di laga tersebut benar-benar terasa. Newcastle terlihat kesulitan mencetak gol sepanjang pertandingan. Meski Kieran Trippier sempat memaksa Jan Oblak melakukan penyelamatan gemilang lewat tendangan bebas, dan Joelinton mendapatkan beberapa peluang sundulan, gawang Atletico tetap aman. Tim tamu justru memastikan kemenangan di babak kedua lewat gol Julian Alvarez dan Antoine Griezmann. Hasil ini menambah catatan suram Newcastle di pramusim, di mana mereka menutup rangkaian laga tanpa satupun kemenangan. Kini fokus The Magpies beralih ke laga pembuka Premier League melawan Aston Villa. Ada sedikit kabar positif, yakni cedera pergelangan kaki Anthony Gordon ternyata tidak separah yang dikhawatirkan. Meski begitu, satu fakta yang sulit diabaikan adalah statistik musim lalu. Newcastle tidak pernah menang di liga ketika Isak absen. Angka ini jelas menunjukkan betapa vital peran sang striker bagi tim. Tak heran jika masa depan Isak menjadi sorotan utama. Apakah ia akan tetap menjadi jantung serangan di St. James Park? Atau justru memulai petualangan baru bersama Liverpool di Anfield masih menjadi tanda tanya besar yang membuat para pendukung kedua klub menunggu dengan penuh waspada. Liverpool memulai musim dengan catatan kurang manis setelah kalah dari Crystal Palace di ajang Community Shield lewat drama adu penalti di Stadion Wembley. Hasil ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi manajer anyar Arne Slot sebelum Premier League resmi bergulir akhir pekan ini. Slot mengakui timnya masih butuh waktu untuk menyatu, apalagi dengan hadirnya sejumlah rekrutan baru pada musim panas. 2 di antaranya, Hugo Ekitike dan Jeremy Frimpong, sempat mencetak gol namun rapuhnya pertahanan tetap menjadi sorotan.
Palace sendiri tampil berani di babak kedua, memanfaatkan celah yang ditinggalkan lini belakang Liverpool yang terlalu ofensif. Florian Wirtz dimainkan di posisi nomor 10, sementara Milos Kerkez rajin naik membantu serangan dari sisi kiri. Secara permainan, Slot menilai Liverpool kini lebih dominan dan kreatif dibanding musim lalu. Kami lebih baik dalam menciptakan peluang, tetapi faktanya kami kebobolan 2 gol melawan Athletic Bilbao dan 2 gol lagi hari ini. Jika ingin mempertahankan gelar, pertahanan harus lebih solid, tegasnya. Pertandingan berakhir imbang dan harus dilanjutkan ke adu penalti, di mana Palace tampil lebih tenang untuk mengamankan trofi. Meski kecewa, Slot menegaskan dirinya tidak akan panik. Kami adalah Liverpool, tekanan selalu ada, apapun situasinya. Begitu memakai seragam ini, tuntutan selalu tinggi, ujarnya. Slot juga memberi apresiasi kepada Wirtz dan Ekitike yang mampu menunjukkan kualitas di laga debut kompetitif mereka. Ia optimistis keduanya bisa mengatasi tekanan harga mahal yang menyertai kedatangan mereka. Di kubu lawan, manajer Palace Oliver Glasner memuji kerja keras timnya. Kemenangan ini menjadi modal berharga menjelang putusan pengadilan arbitrase olahraga terkait partisipasi mereka di Liga Eropa atau Liga Konferensi. Apapun hasilnya, kami bersyukur. Malam ini kami rayakan kemenangan, besok kembali fokus, kata Glasner. Bagi Liverpool, kekalahan ini menjadi alarm dini jelang laga pembuka Premier League melawan Bournemouth pada hari Jumat. Dengan lini depan yang mulai menunjukkan potensi, fokus Slot kini tertuju pada memperbaiki lini belakang agar tidak kembali kehilangan poin di awal musim. Community Shield memang hanya ajang pemanasan. Namun bagi manajer baru seperti Slot, setiap laga adalah ujian. Public Anfield kini menantikan jawabannya di pertandingan pembuka Premier League. Liverpool harus menelan pil pahit di ajang Community Shield 2025 usai kalah dari Crystal Palace melalui drama adu penalti di Stadion Wembley Minggu malam. Harapan The Reds untuk mengawali musim dengan trofi pupus meski sempat memimpin 2 kali di waktu normal. Laga sejatinya berjalan cukup positif bagi anak asuh Arne Slot. Baru 4 menit berjalan, Hugo Ekitike membuka keunggulan lewat penyelesaian manis. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Pada menit ke-17, Jan-Philippe Mateta menyamakan kedudukan dari titik putih setelah Virgil van Dijk melakukan pelanggaran terhadap Ismail Assar. Hanya berselang 4 menit, Jeremy Frimpong kembali membuat Liverpool unggul. Sayangnya, Crystal Palace tak mau menyerah. Menit ke-77, Ismail Assar kembali menjadi momok dengan gol penyama yang memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Di babak tos-tosan, hanya 2 dari 5 eksekutor Liverpool yang sukses menjalankan tugas, sementara 3 penendang Palace berhasil menaklukkan Alisson Becker. Skor akhir 3-2 di babak penalti memastikan trofi Community Shield jatuh ke tangan pasukan Oliver Glasner. Sorotan pun mengarah pada Virgil van Dijk. Sang kapten dianggap bertanggung jawab atas 2 gol yang bersarang ke gawang Liverpool. Selain pelanggaran yang berbuah penalti, Van Dijk juga dinilai kurang sigap saat umpan terobosan Adam Wharton membuka ruang bagi Sarr pada gol kedua Palace. Namun alih-alih hanya menyalahkan diri sendiri, Van Dijk menegaskan bahwa Liverpool butuh amunisi baru di lini depan. Kepergian Luis Diaz ke Bayern Munchen dan Darwin Núñez ke Al Hilal menurutnya telah menggerus daya gedor The Reds. Aku benci kalah dan 2 pertandingan terakhirku di Wembley tidak berakhir baik, ujar Van Dijk kepada Talksport. Setelah Darwin dan Lucho pergi, kami butuh striker baru musim panas ini. Saat ini Liverpool tengah mengarahkan radar mereka ke penyerang andalan Newcastle United, Alexander Isak. Namun, negosiasi berjalan rumit karena Newcastle mematok harga tinggi, sementara The Reds masih berupaya mencari titik temu. Musim baru belum benar-benar dimulai, tapi tanda-tanda pekerjaan rumah besar bagi Arne Slot sudah terlihat jelas. Tanpa tambahan kekuatan di lini depan, perjalanan Liverpool bisa menjadi jauh lebih berat. Liverpool dikabarkan tengah menyusun beberapa rencana cerdas di bursa transfer musim panas ini. Salah satu nama yang mulai mencuat adalah Rodrigo Goes, penyerang lincah asal Brasil milik Real Madrid. Meski belum menjadi prioritas utama, nama Rodrigo disebut-sebut masuk dalam radar The Reds sebagai opsi cadangan yang sangat menarik. Saat ini fokus utama Liverpool masih tertuju pada Alexander Isak. Striker asal Swedia yang membela Newcastle United itu dinilai sebagai target utama, dan proses negosiasi tengah berlangsung.
Isak dikabarkan terbuka untuk hengkang dari St. James Park dan kubu Liverpool cukup percaya diri bisa mencapai kesepakatan. Namun seperti biasa dalam dunia transfer, segalanya bisa berubah dengan cepat. Jika negosiasi dengan Isak gagal menemui titik terang, Liverpool siap mengalihkan perhatian ke winger muda PSG, Bradley Barcola. Pemain asal Prancis itu tampil impresif musim lalu, tapi situasinya mulai rumit karena PSG sedang berusaha memperpanjang kontraknya. Hal ini tentu bisa menjadi penghalang sekaligus membuka celah bagi manuver klub lain termasuk Liverpool. Nah, disinilah nama Rodrigo mulai muncul. Menurut laporan dari jurnalis Santi Auna, Liverpool hanya akan mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrut Rodrigo jika dua target utama mereka, Isak dan Barcola, gagal didatangkan. Artinya minat terhadap Rodrigo lebih bersifat antisipatif daripada agresif. Namun situasinya tak semudah itu. Real Madrid sama sekali tidak mendorong kepergian Rodrigo. Pemain berusia 24 tahun itu juga tidak masuk dalam daftar jual. Justru sebaliknya, Rodrigo ingin bertahan dan bersaing merebut posisi inti di bawah arahan Xabi Alonso musim depan. Walau begitu, seperti yang sering terjadi di dunia sepak bola, segalanya bisa berubah secepat angin, apalagi jika Liverpool berhasil melepas Darwin Núñez musim panas ini. Dana dari penjualan striker Uruguay itu bisa dialihkan untuk mengejar nama besar seperti Rodrigo. Real Madrid disebut mematok harga 90 juta euro, angka yang disebut final dan tidak bisa ditawar. PSG pun ikut memantau situasi, terutama jika Barcola benar-benar meninggalkan Parc des Princes. Namun, sikap Real Madrid tetap tegas, hanya tawaran luar biasa yang bisa mengubah pendirian mereka. Jadi, apakah Rodrigo akan benar-benar pindah ke Anfield? Jawabannya, kecil kemungkinan kecuali ada kejutan besar. Liverpool sejauh ini hanya bersikap berjaga-jaga. Rodrigo masih nyaman di Bernabeu dan Madrid belum menunjukkan niat melepasnya. Tapi dalam sepak bola, pintu selalu terbuka untuk kejutan. Rio Ngumoha dan Tre Nyoni akan menjadi bagian dari skuad utama Liverpool musim ini. Dua bintang muda ini yang masing-masing akan berusia 17 dan 18 tahun pada bulan September telah menarik perhatian Arne Slot sejak pramusim. Slot pun mengungkapkan harapannya terhadap perkembangan mereka dalam musim perdananya memimpin The Reds. Keduanya memang bukan nama asing di mata para penggemar Akademi Liverpool. Setelah meniti karir di level junior, mereka mulai mendapatkan menit bersama tim utama musim lalu, dan dalam tur pramusim kali ini, performa mereka semakin mencuri perhatian. Ngumoha menjadi sorotan utama setelah mencetak gol solo yang luar biasa melawan Yokohama F. Marinos dan Athletic Club. Sementara itu, Nyoni tampil tenang dan elegan, memperlihatkan kematangan teknis yang luar biasa untuk usianya. Arne Slot pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Setahun lalu, Tre Nyoni mencetak gol saat masih berusia 17 tahun. Saya pikir itu saat melawan Sevilla, usia yang sangat muda, ujar Slot menjelang laga Community Shield melawan Crystal Palace. Mereka sekarang punya kesempatan luar biasa untuk berlatih setiap hari bersama pemain seperti Virgil van Dijk, Mo Salah, dan pemain top lainnya. Mereka bisa belajar langsung bagaimana cara mempersiapkan diri untuk tampil setiap 3 hari sekali. Itu adalah langkah penting yang harus diambil para pemain muda ini. Normal untuk usia 16 atau 17 tahun, bisa tampil sekali dalam seminggu saja sudah bagus. Tugas kami adalah mengembangkan mereka sebaik mungkin sambil tetap menjaga kondisi mereka. Slot juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara memberi peluang dan menjaga fisik para pemain muda. Pemain baru berusia 23 atau 24 tahun saja bisa kewalahan dengan intensitas permainan kami, apalagi mereka yang masih remaja. Penting untuk dicatat, Liverpool memang membuat keputusan sadar untuk tidak mendatangkan pemain yang bisa menghalangi perkembangan Ngumoha dan Nyoni. Peluang Ngumoha bahkan bisa semakin terbuka, sedangkan Nyoni yang punya fleksibilitas tinggi bisa diandalkan baik di lini tengah maupun lini belakang. Slot memastikan bahwa segala keputusan akan didasarkan pada etos kerja mereka di latihan dan performa dalam pertandingan, terutama di ajang-ajang piala domestik. Tapi satu hal yang pasti, baik Ngumoha maupun Nyoni adalah dua nama pertama dari generasi baru yang mulai mencuat di era kepelatihan Arne Slot, dan perjalanan mereka baru saja dimulai.